Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, tetap semangat, tetap bersuka cita, tetap berdoa dan tetap bersyukur kepada Tuhan. Walaupun sampai saat ini kita tetap beribadah di rumah kita masing-masing. Tapi percayalah bahwa kasih Tuhan, kuasa Tuhan tetap ada bagi kita semua, amin. Nah, hari ini kami akan sharing firman Tuhan saat kita mempraktikkan ibadah sejati dalam tubuh Kristus. Sehingga kompak-kompak, komsel-komsel, dan pemuritan digerakkan oleh Kristus untuk menuai jiwa-jiwa. Lewat doa pagi, yang mungkin Bapak Ibu, Saudara-saudari sudah tahu bahwa kurang lebih 1 bulan kita sudah mempraktikkan doa pagi mulai jam 5 sampai jam 6 pagi. Dan banyak kesaksian, kuasa Tuhan bekerja melalui tubuhnya ketika kita melakukan ibadah doa pagi. Dan bukan itu saja Bapak Ibu, ketika kita mempraktikkan ibadah sejati di area Poris, yaitu di tim Gembala area, kita mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Pada waktu setiap hari Sabtu kita adakan baik orang tua dan anak-anaknya, dan rasakan kuasa itu terjadi bagi kita semua. Nah, hari ini kami akan menjelaskan inti daripada ibadah sejati. Penjelasan segala sesuatu yang telah diberikan oleh Pak Idilio, juga dengan Pak Gunawan Pan dan juga kepada Pak Nanda, itu mungkin sudah Bapak Ibu terima. Tapi hari ini saya ingin menjelaskan apa itu ibadah. Nah, ibadah adalah melakukan semua pekerjaan di hadirat Tuhan. Artinya bahwa segala sesuatu di dalam kehidupan kita, kita harus melakukan semuanya untuk Tuhan. Lalu di Roma 12 ayat 1 dan 2 saya akan bacakan untuk Bapak Ibu. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadah yang sejati. Ayat kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Dan ketika kita mempraktikkan ibadah sejati, ada 3 hal yang kita akan terima dampak daripada apa yang kita lakukan di dalam ibadah sejati. Yang pertama adalah mempersembahkan tubuh sebagai korban yang hidup untuk connect dengan kepala, yaitu Yesus Kristus, atau yang dikenal dengan namanya coram Deo. Apa itu coram Deo? Coram Deo berasal dari bahasa Latin yang artinya coram, artinya itu bertatap muka, sedangkan Deo artinya Tuhan. Jadi coram Deo adalah bertatap muka kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Dan ketika kita mempersembahkan tubuh kita sebagai korban yang hidup kepada Allah kita Yesus Kristus, maka akan terjadi doa propertik. Apa itu doa propertik? Doa propertik adalah doa sepakat di mana kita tubuhnya mendengarkan suara dari kepala gereja itu Yesus Kristus, dan Yesus melalui Roh Kudus bekerja kepada tubuhnya. Maka manifestasi Roh Kudus itu akan bekerja bagi tubuhnya. Maka terjadi ada nubuatan, ada mujizat-mujizat yang kita terima, ada kata-kata hikmat, ada pewahyuan yang Allah berikan bagi kita, dan semuanya itu untuk membangun sebagai tubuh Kristus. Ya, dan hal yang kedua, ketika kita mempraktikkan ibadah sejati, kita akan saling tolong-menolong untuk kita mengalami perubahan hati, ya, atau transformasi hati. Apa yang kita alami di dalam pikiran kita, perasaan dan perilaku kita, ya. Bagaimana cara Tuhan berkomunikasi dengan kita? Ya, kita lewat saling tolong menolong ini, kita akan dibangun ketika kita mendengar kebenaran firman Tuhan. Ya, kita juga ketika pada waktu di dalam doa, pada waktu kita bersama-sama membangun ibadah sejati, maka ada pernyataan-pernyataan ilahi di tengah kita. Ya, ada beberapa teman kita yang melihat gambar-gambar tertentu, penglihatan-penglihatan tertentu, dan bahkan gitu, kami juga sendiri secara pribadi mengalami impresi-impresi, sesuatu perasaan-perasaan yang kadang-kadang gini, sesuatu yang tidak bisa kita pikirkan dengan pikiran manusia. Ya. Tapi itu yang akhirnya membangun, dan kami bisa saling tolong-menolong. Sesuatu yang tersembunyi, luka yang tidak pernah kita ketahui. Bahkan jauh sebelum kita dewasa. Kadang bahkan luka-luka itu atau sesuatu trauma-trauma itu muncul dari sejak kita belum dilahirkan, dari dalam kandungan. Nah, hal inilah yang kita alami di dalam ibadah sejati. Nah, bukan cuma itu saja. Dan hal yang ketiga, otomatis waktu kita
ya mengalami satu keintiman dengan Tuhan lewat Coram Deo. Jadi waktu kita mengalami dan bertatap muka dengan Tuhan, kita boleh mengalami, kita bisa boleh saling tolong menolong. Dan yang terakhir, secara otomatis kita pasti punya kerinduan untuk menolong orang lain. Nah, otomatis kita ada penjangkauan. Ya, kita mulai mendoakan, kita mulai teringat akan saudara kita mulai orang-orang di sekeliling kita yang sakit, yang butuh pertolongan, yang terikat, yang mengalami banyak persoalan. Nah, Tuhan bisa munculkan. Ya, kami luar biasa pada waktu kita praktek ya, kita jadi bergairah. Ya. Tanpa kita atur, ya, tanpa kita pikirkan, tanpa kita rencanakan. Tapi Tuhan bisa munculkan loh hal-hal yang gak mungkin ya. Yang jauh, orang-orang yang ada di sekitar kita maupun orang-orang yang mungkin kita selama ini gak pernah jangkau lagi gitu loh. Tapi Tuhan bisa lakukan itu semua. Ya, itu mungkin yang dapat kita lakukan di dalam ibadah sejati. Oke, Bapak Ibu, saudara-saudari, kita saksikan. Bersama dengan teman-teman kita yang akan menyaksikan ketika dia mempraktikkan ibadah sejati di kelompok-kelompok kecil, di komunitas ya, walaupun mereka belum sempurna, tapi kuasa Tuhan bekerja ketika mereka, teman-teman kita mempraktikkan ibadah sejati. Mari Bapak Ibu kita saksikan kesaksian ini. Shalom Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Perkenalkan saya Sun Fuk dan istri saya Ailis. Pada kesempatan yang baik ini kami ingin menyaksikan kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Jadi kami praktek Coram Deo. Seperti tadi firman Tuhan yang sudah kita dengar. Bagaimana hari-hari ini kami sedang melakukannya. Saya cerita dulu dari awal bahwa kami mengalami banyak proses Tuhan dalam tahun ini. Ditambah lagi dengan kondisi pandemi. Jadi memang benar-benar dan sungguh-sungguh kami butuh Tuhan dalam kehidupan ini. Dan kami kerjakan apa yang ada di hati kami, yaitu kami taat dengan apa yang Tuhan suruh ya. Jadi kami mengambil keputusan bahwa setiap hari kami bangun pagi jam 5 untuk kami bersat teduh, untuk kami mencari hadirat Tuhan. Dan puji Tuhan sekarang ini juga ada doa pagi korporat yang adakan di gereja Palem. Nah, lewat doa pagi ini begitu banyak berkat yang kami dapatkan. Sebentar istri saya mau cerita dulu bagaimana berkat Tuhan yang telah dia dapatkan lewat doa pagi. Ya, sebenarnya bagi saya sendiri sih pergumulan ya untuk melakukan Coram Deo itu sendiri gitu. Apalagi dalam kondisi tertentu kadang-kadang membuat situasi hati itu kurang nyaman gitu. Nah, puji Tuhan sih ketika saya dan suami memiliki kesepakatan untuk melakukan bangun pagi lewat doa pagi, itu melakukan Coram Deo ya. Jadi walaupun banyak tantangan ketika mau bangun pagi jam 5 pagi, kayaknya rasanya pengen masih pengen tidur gitu, rasanya pengen memuaskan keinginan dagingnya gitu. Tapi ya puji Tuhan ya, saya percaya itu karena kekuatan Tuhan, bukan karena kekuatan kami bisa mampu melakukan Coram Deo itu sendiri gitu. Nah, awal-awal untuk lakukan doa pagi sendiri tuh saya seperti sama suami itu seperti mendapat ujian gitu. Tiba-tiba tengah malam anak sakit gitu. Mau gak mau saya berdoa itu harus begadang gitu. Jadi otomatis kan kami kurang tidur. Kalau ngikutin keinginan sendiri mah pengennya lanjut tidur nih, gak mau melakukan doa pagi gitu. Tapi ya enggak begitu sih. Saya percaya ketika itu terjadi ketika saya memiliki kerinduan untuk mempersembahkan tubuh, juga suami saya juga begitu ya. Jadi ada kekuatan Tuhan yang menyertai kami ketika kami mau bangun pagi, membangun hubungan intim dengan Tuhan gitu. Nah, doa pagi itu sungguh sangat memberkati kami banget ya yang diadakan oleh Pak Gun dan Bu Ripka. Sampai hari ini pun puji Tuhan kami bisa mengikuti itu gitu. Nah, yang saya rasakan itu ketika saya mempersembahkan tubuh dari pagi hari, dari bangun tidur sebelum melakukan aktivitas kami yang lain, saya merasakan spirit yang berbeda gitu. Saya mendapatkan kekuatan yang dari Tuhan ketika saya, terutama dalam hal mendidik anak ya. Jadi saya tuh mudah sekali terpancing emosi ketika saya mengajar anak. Karena saya dulunya mendapatkan pola asuh tentang mendidik anak itu yang kurang baik dari orang tua.
Jadi ketika masih kecil dulu diajar dengan cara kalau salah dan tidak benar pada saat diajar. Jadi saya tuh mendapatkan hukuman fisik gitu. Begitu juga dengan saudara-saudara saya. Nah, tapi dulu sih memang saya udah pernah didoain masalah pola asuh ini sendiri gitu. Waktu kami 2 tahun yang lalu kalau nggak salah bersama teman-teman yang di Polres melakukan doa pagi juga waktu itu. Nah, bukan berarti ketika saya didoain itu dampak dari pola asuh itu hilang begitu saja ya. Jadi itu tetap ada sampai sekarang gitu. Makanya saya harus melakukan pemulihan demi pemulihan di pola pikir saya, pola asuh saya itu ketika saya mempersembahkan tubuh saya kepada Tuhan gitu. Ya puji Tuhan sampai saat ini setelah ikut doa pagi, Koramdio, melakukan Koramdio sepanjang hari, saya merasa saya mendapatkan kekuatan Tuhan, saya bisa lebih sabar ketika menemani anak dalam belajar ya. Khususnya kan hari-hari ini dia sekolahnya online gitu, mau nggak mau saya sebagai mama ya harus mendampingi dia karena dia masih kelas 4 SD gitu. Ya puji Tuhan sih. Itu yang saya dapatkan gitu. Semakin hari saya juga mendapatkan pola pikir yang benar ya. Ketika saya dengar sharing firman Tuhannya di doa pagi, kesaksian yang ada gitu. Saya merasakan kekuatan itu terus baru gitu. Setiap pagi itu saya mendapatkan kekuatan yang terus baru gitu dari Tuhan. Gitu sih. Ya, saya tambahkan dikit. Jadi dari pagi hari kami Koramdeo dalam hadirat Tuhan, saya juga menyaksikan bahwa dalam pekerjaan saya yang begitu berat tantangannya yang harus saya hadapi, saya melihat bagaimana penyertaan Tuhan yang luar biasa ya buat hidup saya. Bagaimana Tuhan memberikan kesabaran, hikmat, dan itu semua didapat dari penyembahan yang terus menerus setiap hari lewat Koramdeo. Demikian yang dapat kami saksikan, kiranya menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara, saya Stefano, saya bersama keluarga akan bersaksi bagaimana kami sekeluarga mengalami transformasi hati. Di sebelah saya, istri saya, Juanita, kemudian anak saya, Daniel, dan di ujung, Natasha. Oke Bapak Ibu Saudara, pertama-tama saya akan bersaksi bagaimana saya mengalami transformasi hati di dalam kehidupan saya, di dalam mendidik anak-anak saya. Karena mengenai pola asuh masa kecil saya tinggal bersama nenek saya sejak kecil, sejak usia 2 tahun. Bagaimana saya diterapkan segala sesuatunya harus sesuai dengan aturan. Mandi harus jam sekian, makan harus jam sekian. Kemudian pada saat kita bangun kita harus beresin dan begitu terus. Bertahun-tahun saya mengalami seperti itu. Nah, akibatnya saya ingin menerapkan ini kepada anak-anak saya, khususnya kepada Daniel. Apa yang dulu pernah pola asuh sebelumnya pernah saya terima dari nenek saya mau terapkan ke anak-anak saya. Nah, akibatnya Daniel itu mengalami luka. Karena saya menuntut dia harus seperti apa yang pernah dulu masa kecil saya alami. Saya pengen dia apa yang saya perintahkan itu langsung dilakukan. Saya tidak ingin segala sesuatunya berantakan. Saya harus rapi karena saya dididik seperti itu dari kecil. Nah, Daniel mengalami luka dengan masalah ini karena kami sering konflik, kami sering mengalami bertengkar karena masalah ini gitu. Nah, tapi sejak saya mengalami transformasi hati, saya belajar untuk menerima Daniel apa adanya, dan saya coba belajar untuk pulih dari masa lalu saya. Hubungan saya sama Daniel sudah lebih baik. Setiap hari saya terus berusaha bahwa saya harus tinggalkan setiap pola asuh yang salah di dalam kehidupan saya masa lalu. Jadi saya mau berubah, dan mungkin nanti Daniel juga akan banyak cerita bagaimana kami berdua melakukan komunikasi setelah masalah ini. Ya Daniel. ya jadi emang dulu tuh sebenarnya kalau diperintah ya bakal lakuin, cuman nggak langsung kayak yang papi mau. Kalau papi kan maunya
disuruh mandi langsung mandi. Kalau saya enggak, saya masih kayak nanti pasti mandi, nanti pasti dibenerin, nanti pasti diberesin. Cuman emang itu yang bikin saya hubungan sama papi tuh kayak jadi males ngobrol. Terus ada suatu ketika waktu itu lagi ada ada job gitulah, kayak event gitu, mau cerita nih, kayak mau ngasih tahu. Cuman waktu itu pas papi pulang kerja udah kayak kesel gitu, terus langsung baru mau ajak ngomong langsung kayak mikirnya, itu piring udah cuci belum, itu baju diangkat belum, kayak gitu. Padahal pengen ngobrol, cuman ya di situ kayak langsung kesel berkali-hari. Kayak kalau diajak ngobrol sama papi jadi males karena pasti responnya kayak gitu lagi. Cuman sekarang semenjak papi berubah, aku juga belajar untuk menerima kalau papi kayak gitu dan mau langsung berusaha untuk nurutin dan beresin rumah gitu. Udah lebih mendingan sih, kayak ya papi pulang, aku bisa kasih waktu papi untuk tenang dulu, untuk istirahat dulu baru ngobrol atau gimana gitu sih. Kalau dulu kayak kalau papi pulang marah terus aku tanya nggak jawab tuh langsung kayak kesel gitu. Tapi sekarang kasih waktu papi tenang dulu, kasih belajar untuk taat, belajar untuk langsung beresin. Terus udah lebih enak sih sekarang hubungan sama papi, udah ngobrol juga gitu sih. Ya tapi itu bagian dari aku ya, tapi kalau Caca ada bagian dari adikku lagi gitu. Kalau saya pribadi, sebelum kami melakukan ibadah sejati ini, saya ini sering banget merasa saya sendiri. Ada banyak orang yang mendukung saya ada mengalami banyak kegagalan, kekecewaan. Tapi ketika kami melaksanakan ibadah sejati ini, Tuhan pilih mereka ini orang-orang untuk menjadi sahabat buat saya. Dan ketika kami melakukan ibadah sejati ini, saya nggak lagi merasa saya itu sendirian. Mereka selalu ada, mereka mau dengar cerita saya, mereka mau bantu saya kalau ada masalah, dan saya bersyukur saya udah nggak merasakan rasa kesendirian itu lagi. Tuh. Ya jadi memang ini satu dilema ya terkhusus buat saya gitu loh. Jadi bertahun-tahun tuh saya merasakan sesuatu hal yang dibilang itu kerinduan buat seorang ibu, seorang mama itu pengen deket sama anaknya. Jadi sebelum masalah ini akhirnya Tuhan bukakan melalui ibadah sejati ini, dulu tuh saya menuntut Tasya. Saya termasuk orang yang cukup intim, jadi kalau pulang kerja itu pengennya saya tuh ya dipeluk, atau terkadang saya panggil Tasya untuk apa dan apa, ya respon dia ya cuma segitu-gitu aja gitu loh. Nah itu dulu itu membuat saya tuh marah merasa gini, kok saya kayak nggak dibutuhin ya gitu loh. Nah ternyata setelah ibadah sejati yang kami lakukan, terkhusus diawali oleh saya berdua sama Stefano, saya jadi ngerti gitu loh. Ternyata anak saya itu punya masalah secara pribadi. Nah itu yang saya dibukakan, jadi penuntutan saya itu tidak pada tempatnya waktu itu gitu loh. Tapi ternyata Tuhan luar biasa, Tuhan baik, Tuhan bukakan, dan saya jujur kepada mereka, terkhusus buat Tasya, buat Daniel, terus buat kami belajar para orang tua untuk melihat bahwa dulu kita punya konsep begini, jadi orang tua pasti benar. Ternyata nggak selamanya orang tua itu benar gitu loh. Nah Tuhan bukain seperti itu. Jadi saya bersyukur, walaupun tahun-tahun dulu itu selalu saya suka share, kayaknya ada apa ya saya sama Tasya gitu loh. Kayaknya saya menikmati kok saya punya anak perempuan, tapi kenapa saya kalau ngelihat misalnya teman saya bisa berpelukan sama anak perempuannya itu saya tuh iri gitu loh. Nah sekarang saya jadi belajar mengerti bagaimana saya harus bersikap terhadap anak ini gitu loh. Dan puji Tuhan, setelah kami melakukan mesbah doa, kami ibadah sejati bersama-sama, walaupun memang belum sempurna, tapi buat saya udah bisa ngobrol sama Tasya, dan respon kami berdua secara tubuh itu sangat baik sekali dan saya enjoy banget gitu loh. Dan Daniel dengan Stefano sendiri juga mengalami hal yang luar biasa yang ada sesuatu yang nggak pernah saya lihat sekarang sudah terlihat, komunikasi.
di antara itu. Jadi itulah kesaksian kami sekeluarga, kiranya ini memberkati Bapak Ibu semuanya. Amin. Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan. Perkenalkan, nama saya Alfi, ini istri saya. Saya Monica. Dan anak saya yang pertama. Saya Yusuf. Kami akan bersaksi mengenai bagaimana apa yang kami alami selama kami mengalami transformasi hati dan ibadah sejati. Menyambung kesaksian dari keluarga Stefano tadi, kami pun juga mengalami transformasi hati ketika kami mengadakan ibadah sejati dan kami mengadakan pemuritan keluarga. Nah, selain hubungan saya dan istri banyak dipulihkan melalui transformasi hati, yang saya mau saksikan di sini adalah bagaimana anak saya pun juga mengalami ketika kita mengadakan ibadah keluarga. Dan anak saya mempunyai 2 anak. Ini anak saya yang pertama, anak saya yang kedua itu kebetulan hari ini tidak bisa hadir. Dan bagaimana mereka memiliki suatu hubungan yang kurang baik. Kakak adik selalu saling bergontokan, saling tidak bisa menerima satu dengan yang lain. Nah, dalam hal ini saya akan memberikan kesempatan buat anak saya Yusuf untuk menceritakan apa yang Yusuf alami ketika mengalami doa pagi, ibadah sejati, dan pemuritan keluarga. Ya, kalau dari saya sendiri memang hubungan saya dengan adik saya dari kecil itu memang kurang akur ya dikarenakan karena karakter saya yang cukup mendiam dan sangat tertutup, dan adik saya adalah kebalikannya, anak yang sangat terbuka dan sangat-sangat ekspresif, dan itu membuat saya kadang-kadang ketika saya bersama dia, bersama teman-teman saya, yang saya rasain itu adalah saya malu sama dia gitu loh. Kehadiran dia itu membuat saya terkadang terganggu, menyusahkan saya, dan hal itu terus terjadi sampai sekarang itu ya. Saya ribut terus setiap hari dan benar-benar rasa itu saya simpan dalam, nggak mau saya ceritakan ke orang lain. Dan sampai ketika saya mengalami ibadah sejati dan pemuritan keluarga, saya banyak cerita sebenarnya. Saya banyak cerita keluh kesah saya terhadap adik saya, begitupun sebaliknya. Dan ketika kami menjalani itu, saya mengalami cukup banyak perubahan dari segi pola pikir, dari segi perlakuan saya ke adik saya. Saya jadi lebih tahu ya, oh ternyata adik saya tuh kurang di sini, adik saya tuh lemah di sini. Jadi ketika kita ada gesekan, saya bisa lebih menerima dia, dan respon hati saya pun ke dia pun berbeda gitu loh. Ya, itu. Ya, saya mau tambahkan ya, dari sisi adiknya yang seringkali merasa tidak dianggap sebagai adik. Jadi apa yang dia lakukan seringkali bikin masalah sama kakaknya gitu. Nah, hal-hal kayak gini seringkali jadi konflik kakak dengan adik, dan saya sebagai mama seringkali agak pusing ya lihat mereka nggak bisa komunikasi gitu. Tapi puji Tuhan lewat ibadah sejati, pemuritan keluarga, mereka saya lihat berdua bisa cukup kompak dan bisa punya empati satu sama lain gitu. Jadi kakak beradik ini bisa saling membantu. Yang kami lihat memang bisa lebih berempati sih di dalam satu sama lain gitu loh. Dan di sini bukan hanya anak-anak kami saja yang ngalamin pemulihan keluarga ya dari karakter. Saya juga mau cerita bagaimana suami saya yang berhubungan dengan penyakitnya sebenarnya dari tahun 2015 ya. Ya. Jadi 2015 Alfi ini punya satu penyakit yang tiba-tiba karena panic disorder yang dinamakan setelah pemeriksaan namakan GERD ya, dan akhirnya berobat selama berapa lama gitu, dan dia pun sangat terganggu gitu dengan penyakit tersebut, dan akhirnya penyakit itu on off ya, jadi hilang timbul. Nah sampai akhirnya muncul kembali tahun berapa waktu ini disertai dengan kekakuan otot kalau dia bangun pagi gitu loh. Dan walaupun saya sebagai dokter, saya sudah tahu penyebabnya dari mana gitu, tapi buat saya menghadapi Alfi yang setiap pagi ngalamin kekakuan otot di pagi hari, sakit seluruh tubuh gitu loh. Nah saya berdoa dengan teman pemuritan gitu. Nah ketika kami berdoa, ada satu hal yang Tuhan munculkan gitu loh. Jadi ketika kami nyembah, saya munculkan perubahan emosional mama waktu dari awal menikah sampai mengandung,
untuk beberapa saudara dari Alfi gitu loh. Nah, saya mendapatkan adanya satu emosi yang diturunkan secara negatif yang berdampak pada penyakit yang dialami oleh Alfi. Mungkin suami saya bisa bantu meneruskan. Ya, jadi ketika waktu istri saya dan teman hafrutanya sedang berdoa dan mendapatkan hal itu, akhirnya saya juga bertanya, Tuhan, kalau memang benar itu saya juga mau mendapatkan gitu. Jadi akhirnya ketika saya berdoa sama istri, dan waktu itu kita berdoa bersama dengan para GA yang kita adakan. Nah di situ istri saya mendapatkan suatu rema yang sama, jadi diingatkan lagi bahwa hubungannya sakit yang saya alami ini berhubungan dengan emosional mama. Nah ketika saya urutkan itu, jadi Tuhan membukakan gini, oh ya ternyata bukan hanya saya saja gitu. Jadi saya perhatikan dari kakak saya yang pertama, kedua, ketiga, saya keempat, dan adik saya itu memiliki sakit yang sama. Ketika kita mengalami suatu tekanan atau stres, itu sama gejalanya. Sampai shaking ya, sampai seperti debar-debar dan panik gitu loh. Bahkan sampai ada yang sampai vertigo. Jadi gejalanya ini mirip-mirip gitu. Nah ketika saya perhatikan, oh ya kenapa ya? Nah berarti ketika dibukakan bahwa ini ada hubungan dengan emosional mama, akhirnya kita doakan sama-sama. Dan waktu kita berdoa itu, akhirnya Tuhan teguhkan lagi. Ya benar, memang itu datangnya dari emosional ketika mama mengandung setiap kami. Nah kemudian kami cross check ke mama saya, kita telepon, akhirnya kita tanya, Ma, kami waktu lagi berdoa kita mendapatkan sesuatu tentang mama saat waktu mama mengandung kita anak-anak. Karena yang saya alami ini kan sakit GERD ini kalau saya perhatikan kakak-kakak saya, adik saya juga mengalami hal yang sama gitu. Akhirnya mama cerita. Nah waktu mama cerita itu ternyata confirm. Apa yang kita dapatkan, yang Tuhan bukakan buat kita, itu mama confirm. Jadi apa yang mama alami ketika dia menikah itu dalam kondisi yang belum siap. Jadi seperti dijodohkan, masih usia muda 18 tahun. Dan dia belum tahu apa-apa, tapi tiba-tiba langsung disuruh menikah. Nah, ketika dia menikah itu dia mendapat suatu perlakuan yang selama dia menikah, dia mendapat perlakuan yang kasar dari papa saya, yang baik verbal, kata-kata maupun perlakuan fisik. Jadi ternyata selama itu mama mengalami suatu tekanan, depresi, tapi dia juga nggak bisa mengeluarkan, dia tidak bisa bercerita ke siapa-siapa. Jadi dia simpan, dan itu berdampak ke tubuh. Itu mama saya berkata, ya setiap mengandung anak-anak dari anak pertama sampai anak kelima, itu dia mengalami ketakutan-ketakutan seperti itu. Nah jadi buat saya, oh ternyata ini benar Tuhan. Jadi emosional yang turun dari trauma yang mama saya alami, itu turun ke anak-anak. Nah dari sini akhirnya saya berdoa sama mama, dan ketika kami berdoa, akhirnya kami mengadakan suatu pemutusan. Saya minta mama saya untuk berdoa untuk pemutusan, dan akhirnya Tuhan gerakan untuk kami, saya dan istri, berdoa buat keluarga saya yang lain, kakak-kakak dan adik saya. Dan akhirnya puji Tuhan, kami juga akhirnya ada kesempatan untuk kami berdoa bersama, dan hasilnya cukup luar biasa. Di mana ketika mama mengaku ke semua anak-anak meminta maaf, dan kepada kakak-kakak saya juga adik saya, akhirnya kami mengalami suatu pemulihan. Itu yang mau saya semua sampaikan dari kesaksian kami. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Halo Bapak dan Ibu sekalian, kalau tadi kita udah sama-sama dengar ya, ada kesaksian dari ibadah sejati, betul Mar? Dan kita juga mau kesaksian juga nih dari ibadah sejati itu, di mana terkhususnya mungkin kalau Maria itu nanti akan cerita di mana dia tuh punya persoalan di kuliahnya dia, dan aku juga bukan punya persoalan tapi lebih ke arah gini, aku mau bersaksi apa yang terjadi ketika kita membangun mesbah keluarga sih, ya kayak gitu. Oke, jadi tadi udah sempat disampaikan ya sama kakak saya. Jadi memang dalam beberapa bulan kemarin itu kan memang kuliah tetap jalan tapi kan secara daring atau online. Jadinya memang
agak sedikit sulit ya, karena maksudnya yang biasanya praktek, yang biasanya lihat langsung, ini harus dipindahkan ke rumah dalam bentuk semuanya dipindahkan ke chat semua. Jadi memang ada beberapa yang sulit untuk dimengerti gitu loh. Banyak kendala-kendala yang lebih bikin aku sendiri secara pribadi saya sulit untuk tahu ini yang benar yang mana. Jadi kadang pun tahu, kadang nggak yakin dan jadi sulit gitu untuk ngerti. Nah, ketika saya mengalami kendala kayak gitu, dosen saya ini kebetulan dapat dosen yang cukup nggak mau ngerti kendala saya ini. Pokoknya dia tetap mau ya mesti ngerti gitu loh. Dan itu memberikan saya banyak sekali tekanan sampai akhirnya tuh saya saking tertekannya saya jadi sampai putus asa. Sampai saya kalau misalnya bengong aja saya bisa nangis saking mental saya sejatuh itu. Nah, ketika saya mengalami hal seperti itu, papa saya kan ada di rumah, jadi dia ngajak kita satu keluarga untuk mesbah keluarga. Dan ketika kita berdoa bersama-sama, papa itu nyampein pesan Tuhan kepada saya secara profetis gitu. Misalnya kayak, kamu pasti bisa Mar, di dalam Tuhan tidak ada yang sia-sia, semua hal bisa kamu dapati di dalam Tuhan. Ketika kamu mencari Tuhan, berkat Tuhan akan mengalir gitu, dan apa yang Tuhan kerjakan atas diri kamu itu bisa kamu saksikan buat orang lain. Jujur buat saya hal-hal seperti itu, kata-kata seperti itu memang itu baik buat saya. Tapi namanya juga mentalnya lagi terpuruk, tentu saya masih sulit untuk taat, saya sulit banget untuk percaya sama Tuhan begitu aja gitu loh. Tapi tetap mesbah keluarga tetap dijalanin, maksudnya konsisten ya secara keluarga ya. Betul. Konsisten banget, jadinya terus menerus itu diulang. Benar. Dan saya pun bahkan sampai satu titik Tuhan bilang lewat papa ke saya untuk memberkati dosen ini gitu loh. Jadinya ya akhirnya saya belajar untuk memberkati dosen ini juga. Dan ketika proses itu berjalan, banyak kegagalan, banyak tangisan air mata juga tetap, walaupun Tuhan tetap ngomongin hal yang sama gitu loh. Tapi ketika saya diajar sama Tuhan untuk bisa terus percaya, dibantu juga lewat mesbah keluarga yang tadi, akhirnya saya yang tadinya berpikir, nih kayaknya gak akan lulus nih mata pelajarannya dia gitu loh. Saya pasti nilainya jelek gitu, karena banyak kegagalannya dan secara pikiran saya, pasti nilainya gak akan bagus gitu. Dan akhirnya Tuhan tetap membela saya dan nilainya saya bukan cuma lulus, gitu ya, bukan cuma lulus, tapi saya mendapatkan nilai yang terbaik yang saya sendiri pun gak pernah pikirin bahwa nilai itu bisa terjadi gitu loh, bisa didapetin gitu, karena secara pikiran logika saya pasti gak akan nyampe segini gitu loh, tapi saya percaya bahwa ini semua karena karunia Tuhan. Dan ketika saya belajar untuk taat, saya belajar untuk berkoram deo yang tadi, saya benar-benar fokus sama Tuhan. Dan saya terus belajar untuk percaya dan berjalan dalam imannya Tuhan. Tuhan tetap membela hidupnya saya sih. Oke, nah kalau dari saya sebenarnya agak berkaitan lagi dengan kesaksian yang tadi dengan Natasha ya, dengan Caca. Dimana saya ingat banget, jadi waktu kita lagi berdoa, sebenarnya udah lama lah sebelum doa itu terjadi, udah diminta untuk kita buat grupnya, udah membangun mesbah ibadah sejati itulah ya. Persekutuan itu ibadah sejati itu secara konsisten. Cuman memang waktu itu banyak ada dan tidak ada dan kebanyakan tidak adanya dibanding adanya. Kita baru cuma ketemu sekali dan sampai satu titik waktu kita berdoa Tuhan kuat banget kasih kepesan kepada saya dan kepada Mari untuk kita seriusin membangun sebuah mesbah doa ini bersama-sama di mana ada ibadah sejati ini. Lalu gak pikir panjang, saya belajar untuk taat, lalu saya buat grup itu juga malam itu, saya ingat banget itu jam 10:30 atau jam 11 malam. Jam 11 malam. Ya, saya buat grup itu juga dan ternyata ketika saya taat di situ nyata Caca bisa ngalamin. Ya, di mana dia bisa ngalamin, dia gak merasa sendirian walaupun dari saya pribadi ini sebuah sederhana banget. Saya cuma buat grup ya. Cuma buat grup chat tuh, grupnya cuma judulnya makin deket gitu. Ada ya kan? Tanda smiley. Bener, makin deket gitu. Cuman buat grup chat tapi ternyata ketika kita taat sama Tuhan, hal yang paling sederhana pun kita bisa jadi dampak dan bisa diberkat buat orang lain. Ya. Itu aja sih kalau dari kita. Ya. Wow, luar biasa. Oke Bapak Ibu sekalian,
tadi kita sudah sama-sama mendengar bagaimana mereka masing-masing tiap-tiap keluarga mengalami yang namanya home, ya. Jangan lupakan visi misi kita Fokus di tahun 2020. Fokus tahun 2020 adalah home, ya. Terdiri dari kata hanya harmoni. Harmoni. Ya. Tadi kita lihat bersama dari semua kesaksian, ya, semua tuh mengalami pemulihan hubungan. Ya. Kalau pemulihan hubungan itu akan terjadi yang namanya harmoni, ya. Walaupun mereka masing-masing berbeda, Beda. ya. Papa mamanya mempunyai karakter berbeda, anaknya mempunyai karakter berbeda. Walaupun satu darah. Betul. Tapi ketika mereka pulih hubungannya, ya, waktu mereka bersama-sama Koram Deo bersama, mereka dapatkan tuh harmoni. Ya, artinya apa? Hubungan akan dipulihkan. Satu perbedaan menjadi simfoni yang indah. Oke, home yang kedua adalah dari kata original. Ya, kita lihat bahwa original itu adalah tampil apa adanya. Ya, hari-hari ini. Tidak jaim. Iya, hari-hari ini lewat Koram Deo, ya, setiap orang hari ini tuh nggak jaim. Nggak jaim. Ya, mulai berani tampil apa adanya, lepasin topeng-topeng. Justru ya. melalui tanpa nggak jaim akan terjadi transformasi hati. Iya, karena apa? Banyak pengakuan dosa hari ini ya. Jadi waktu mereka mengaku dosa sudah lagi nggak hal yang tabu gitu. Ya. Artinya bukan hal yang memalukan, tetapi justru mereka melihat bahwa mereka akan merdeka. Dan mereka mengalami Tuhan. kuasa iblis dipatahkan dan dikalahkan. Ya. Lalu yang ketiga adalah kata modeling. Modeling. Ya. Otomatis kalau orang yang udah ngalami Tuhan, hubungannya baik, ya, ninggalin semua segala kelemahan, trauma dan juga dosa, otomatis mau jadi berkat buat orang lain. Betul. Jadi modeling buat orang lain, ya. Dari anak juga buat anak lain, dari ayah buat ayah lain, ibu buat ibu lain, gitu ya. Artinya apa? Sudah terjadi seperti tadi yang dialami keluarga Alfi. Jadi waktu mereka secara pribadi ngalami Tuhan, mereka mulai ngejamah gitu, mulai membuka hati buat keluarga lain. Dan terbukti bahwa keluarga besar yang ngalami Tuhan, itu dimulai dari mana? Ya dimulai dari Alfi buka hati. Ya, mau menjangkau, mau jadi modeling, mau jadi contoh, walaupun dia anak keempat dari 5 bersaudara. Tapi bukan ya. Alpi aja, Betul. keluarga dari Stefano Ya. dan juga Sun Fuk ya, Betul. luar biasa. Jadi artinya gini, masing-masing setiap kita sudah mulai nih Ya. membuka hati. Dan yang terakhir adalah endurance, ya, daya tahan. Daya Ya, tahan. Koram Deo nggak boleh berhenti. Ya. Ya, ibadah sejati harus terus dipraktekkan karena Dan harus kenapa? menjadi gaya hidup. Betul, karena gini loh, lagi pula juga kemenangan itu tuh dari satu kemenangan tuh kepada kemenangan lain. Amin. Dari satu pemulihan tuh pada pemulihan lain. Jadi kita nggak bisa berhenti. Jadi apa yang dilakukan itu menjadi sebuah gaya kehidupan hari-hari kita. Betul. Gitu, ngalami Tuhan. Dan lagi pula si jahat itu nggak pernah berhenti untuk terus bekerja menjatuhkan kita. Kita harus punya ketahanan, kita harus punya kekuatan. Yaitu terus berada di dalam kebenaran firman. Betul. Jadi Berada di tercipta dalam- yang namanya Roma 12 ayat 1 Betul. dan 2. Gitu, Iya, betul. ya. Oke, Bapak Ibu, Saudara-saudari, kita tetap semangat. Ambil api daripada ibadah sejati yang sesungguhnya. Ketika kita mempraktekkan ibadah sejati, maka kuasa Tuhan bekerja. Karena Roh Kudus bekerja kepada tubuhnya itu secara maksimal ketika kita melakukan ibadah sejati. Melalui tubuhnya lah, maka kuasa Allah terjadi. Mujizat Allah terjadi. Amin. Ada hikmat-hikmat Allah akan terjadi. Ya. Dan hari ini kami mengingkari untuk Bapak Ibu yang belum mempraktikkan ibadah sejati, mari kita sama-sama praktikkan. Di komsel-komsel, di kompak-kompak, di hapruta, bahkan di pembapaan rohani untuk kita bersama-sama jadikan ibadah sejati menjadi gaya hidup kerajaan Allah di muka bumi. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.